Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Baik, sorry banget ya suara saya lagi habis ya, jadi tidak seperti biasanya. Tapi saya akan coba maksimal buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu saya ke Surabaya, sekitar 10 hari. Lalu Surabaya kan panas ya. Dan waktu ke Surabaya buat intensif ya 10 hari. Waktu itu saya ikut city to city. Biasa habis selesai intensif saya cari makan sama istri ya. Makan sembarangan, makan gorengan segala macam, tambah ciki-ciki juga di hotel ya. Saya sikatin aja, plus panas banget Surabaya. Pulang-pulang langsung radang tenggorokan ya. Itu paket yang luar biasa ya. Tapi bersyukur sekarang udah lebih baik daripada kemarin-kemarin ya. Kemarin suaranya benar-benar hilang. Saya takut banget ya, saya pikir bentar lagi saya hubungin Boksu Simun buat gantiin nih. Puji Tuhan ya. So hari ini kita mau bicara satu topik yang menarik ya. Topik ini sebenarnya sangat sederhana, tapi saya lihat adalah hal yang sangat berat untuk kita lakukan. Oke? Topik ini bicara soal kebiasaan baru untuk mengucap syukur kepada Allah. Saudara, mengucap syukur itu adalah sebuah topik yang nggak mudah buat saya, jujur ya. Apalagi nanti saya akan ceritakan beberapa hal buat saudara bahwa mengucap syukur itu hal yang sangat berat buat saya. Dan saya percaya juga mungkin ini adalah hal yang juga menghantui kita selama ini. Bahwa ngomongin soal mengucap syukur itu gampang sekali lewat perkataan. Tapi waktu kita diajak untuk mempraktekkan sebuah habit, sebuah kebiasaan baru, itu jadi rasanya sangat-sangat susah. Nah saudara, kita bersyukur ada teks yang ingin kita bahas mengenai bagian ini. Sebenarnya banyak sekali teks di dalam Alkitab yang bicara soal mengucap syukur. Rasul Paulus itu sering berbicara mengenai mengucap syukur. Tapi teks ini menarik sekali, kita akan coba lihat dari perspektif Lukas 1, 46-50. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 1 ayat 46-50. Kita baca setengahnya saja ya. 46-50 saja, sebab ini ada satu konteks ya, tapi saya lihat di undangannya ini dibagi menjadi beberapa part ya. 46-50, oke, saya akan bacakan 46, Bapak Ibu sekalian 47, demikian seterusnya sampai 50, nanti kita sama-sama bacakan ini. Elai memberikan sebuah perikop adalah nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Silakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sama-sama kita bacakan. Dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan dia. Saudara, saya akan mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat reflektif buat kita semua. Pertanyaan itu isinya ada dua, saudara ya. Yang pertama, boleh dibantu? Oke ya, sorry. Dibalikin lagi. Oke, thank you ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang paling mewakili kita saat ini? Dan saya pengen kita jawab ini dengan jujur, mungkin sekitar 10-20 detik saja ya. Apa yang paling mewakili kita saat ini? Apakah kita orang yang cenderung itu cepat mengeluh atau kita adalah orang yang selalu bersyukur? Puji Tuhan. Saya nggak minta jawab loh. Tapi puji Tuhan, saya senang sekali ya responnya. Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali kita itu berhenti sejenak dan berkata, Tuhan, thank you ya untuk segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun memang gak mudah untuk aku terima semua ini. Saudara, kapan terakhir kali terjadi? Saudara, mungkin dua pertanyaan ini itu bisa sedikit membuka hati kita bahwa mengucap syukur sesungguhnya adalah pekerjaan yang tersulit. Karena ini akan melawan habit keberdosaan kita, bukan? Saya akan tunjukkan beberapa hal buat kita semua, beberapa fakta yang mungkin seringkali menjadi bagian dari hidup kita, dan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mengucap syukur itu hal yang sangat-sangat sulit. Saudara, yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita atau apa yang kita punya itu ternyata tidak begitu berkuasa untuk mengubah segala hal. Saudara, kita cenderungnya bukan mengucap syukur, tapi kita apa? Marah. Ada orang yang sangat bergumul di dalam titik ini, saya percaya betul. Waktu Anda merasa bahwa Anda itu punya segala sesuatu, punya kapasitas, punya skill dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita mendapati bahwa apa yang kita punya atau diri kita sendiri itu ternyata tidak begitu berkuasa ya untuk mengubah segala hal. Kita itu malah dikuasai oleh orang lain dan itu membuat kita akhirnya marah dengan keadaan. Yang kedua,
Ketika segala sesuatu itu berjalan di luar kontrol yang sudah kita tetapkan atau rancangkan, ada di antara kita yang mudah apa saudara? Khawatir. Kita udah bisa planning segala macam, apalagi orang-orang, tipikal orang yang sangat senang untuk planning segala sesuatu buat hidupnya. Tapi sometimes dia melihat bahwa ternyata nggak semua yang bisa dia kontrol ya. Dan dia harus mendapati bahwa Tuhan kok rancangannya beda dengan apa yang aku rancangkan. Saudara mungkin ini begitu relate buat kita bukan? Begitu sangat dekat dengan kita. Kita udah merancangkan banyak hal. Saya mendapati beberapa kali saya adakan ibadah kedukaan di jemaat saya. Beberapa mereka selalu cerita ketika kehilangan orang tua mereka selalu bilang begini, Musa sebenarnya saya itu udah rancangin loh. Tahun depan saya mau pergi ke Hong Kong, ke China sama mama atau papa saya. Tapi ternyata kenapa ya Tuhan panggil sebentar lagi loh kita mau pergi gitu. Saudara terkadang di luar kontrol kita, akhirnya kita susah untuk mengucap syukur. Dan kita akhirnya jadi apa? Khawatir dengan hal itu semua. Kita merasa nggak semua in control dalam tangan kita. Atau dari antara kita juga merasa begini, ketika segala pengorbanan kita ternyata tidak pernah dihargai oleh orang lain, kita cenderung apa? Kecewa. Saya nggak tahu seberapa banyak mungkin yang sudah melayani di tempat ini puluhan tahun, belasan tahun, mungkin bertahun-tahun juga. Ada mengerahkan semua pikiran, tenaga, dan juga waktu untuk gereja ini atau untuk keluarga. Tapi waktu-waktu sekarang atau nanti akan Anda mendapati bahwa ternyata apa yang kita lakukan, semua pengorbanan kita tidak dihargai oleh gereja atau tidak dihargai oleh mungkin suami atau istri kita atau bahkan anak-anak kita. Yang paling gampang adalah mama saya tuh sering dulu bilang sama saya, aduh Michael kamu kenapa begini bandel ya. Mama tuh udah berjuang dari nol, semuanya diceritain. Tapi mama saya mendapati saya tuh gak begitu hormat sama dia waktu saya SMA gitu. Dan saudara mungkin kita dalam posisi ini kita akan apa? Kecewa. Karena kita merasa semua pengorbanan kita udah kita kerahkan dan kita kerjakan dengan baik. Atau di antara kita juga hari ini, ada yang bilang begini, ketika kenyamanan kita merasa terganggu oleh banyaknya tuntutan pekerjaan atau pelayanan, saudara kita bukan bersyukur, tapi kita apa? Sungut-sungut. Anda mungkin lebih nyaman untuk tidak pelayanan. Anda mungkin lebih nyaman untuk tidak dituntut dalam pekerjaan. Anda pengennya apa? Pengennya udahlah begini aja, saya pengennya nggak mau ribet-ribet begitu. Tapi waktu Anda dituntut untuk hal itu, meninggalkan kenyamanan, cenderung kita sulit bersyukur, tapi kita malah apa? Bersungut-sungut. Saudara, 4 fenomena ini adalah 4 fenomena yang seringkali ada dalam hidup kita. Saya percaya betul. Dari 4 minimal ada 1 kita yang paling bergumul, struggle dalam hal itu. Pertanyaannya adalah mengapa kita itu lebih mudah marah, khawatir, kecewa, bersungut-sungut daripada kita mengucap syukur. Kenapa habit kita kok lebih gampang ya untuk kayak gitu ya? Untuk marah, untuk khawatir, untuk bersungut-sungut gitu. Untuk gak percaya begitu. Susah banget untuk mengucap syukur. Bahkan mengucap syukur biasanya itu kita kontekskan dengan apa? Dengan masalah keadaan kita yang baik-baik saja, betul? Waktu kita baik sangat mudah untuk mengucap syukur. Tapi waktu tadi yang saya ngomong semua ini, kita akan sulit bukan untuk mengucap syukur. Pertama kali yang terlintas dari hati, dari ucapan kita, itu bukan ucapan syukur. Tapi semua hal itu yang tadi saya ngomong. Saudara, kenapa itu semua terjadi? Tahukah saudara bahwa sebenarnya kebiasaan kita atau habit kita itu selalu dimulai dari apa yang ada di dalam hati kita atau heart. Jadi waktu Anda tidak bisa bersyukur, sebenarnya bukan ucapan kita itu gak mau mengucap syukur. Bukan pikiran kita gak mau mengucap syukur. Tapi kita harus sadari, hati kita itu loh yang menjadi pabriknya segala sesuatu di mana kita akhirnya itu sulit untuk mengucap syukur. Ada something dalam hati kita sebenarnya yang tidak beres dengan Tuhan. Makanya kenapa waktu kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Entah itu rencana Tuhan yang indah buat kita. Banyak hamba Tuhan bilang rencana Tuhan indah buat kamu. Tapi rasanya faktanya kita susah untuk mengucap syukur. Betul? Itu permasalahan apa? Permasalahan hati kita. Makanya saudara, kebiasaan kita akhirnya itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Mari sama-sama bantu saya untuk bacakan ini. 1, 2, 3. Jaga apa saudara? Jaga hati, oke? Karena dari hati itu memancar semua kehidupan. Jadi semua hal yang kita kerjakan dan kita responin di dalam hidup ini, itu asalnya dari mana? Dari hati kita. Maka dari hari ini saya ingin bicara soal beberapa hal yang sederhana saja. Saya nggak akan menolong Anda untuk gimana cara mengucap syukur dengan poin 1, poin 2, poin 3. Tapi saya akan lebih fokus ngomongin soal hati. Bagaimana akhir hati itu akan menolong kita dan menarik kita untuk akhirnya bisa mengucap syukur. Karena masalah utama kita, semua itu sama. Apa yang ada dalam hati kita? Kita gak bisa bohong.
Situasi kita baik kita gampang, situasi kita buruk kita susah ucap syukur. Beberapa hari lalu saya nganterin mama dan papa saya pergi ke bandara untuk jemput adik saya yang baru pulang dari Singapura. Adik saya lagi kuliah di Trinity Bible College di Singapura. Lalu dia sedang pulang, sedang liburan. Saya ambil dia di bandara. Saya tahu banget rute bandara yang saya lewatin dari Depok ke bandara itu adalah rute yang sebenarnya aman buat jalan. Itu jalan tol terbaik lah. Tapi saudara tahu di hari itu ketika mau masuk bandara itu ternyata padat merayap. Dan saya nggak tahu masalahnya apa. Waktu saya lewatin bandara diputar balik juga nggak ada masalah begitu. Tapi kenapa macet itu sampai mungkin sekitar 5 kilo, 7 kilo. Akhirnya saya stuck di tol itu sekitar 1 jam. Harusnya saya bisa sampai kurang dari 1 jam kalau dari Depok pakai tol baru. Saya harus stuck di tol itu, di titik 5 km itu selama 1 jam. Saudara tahu di titik itu, saya lagi bawa mobil, saya nggak bisa bohong loh. Mulut saya tuh langsung tiba-tiba keluar loh. Apa sih macet sih? Ada apaan sih nih? Langsung pikiran saya mulai liar tuh. Ini pasti polisi ngada-ngada nih lagi ngapain nih ya. Ini pasti pemerintah lagi bikin jalan nih. Ini pasti lagi gini. Ini pasti ada yang ketabrakan nih bawa mobilnya ugal-ugalan atau apa. Saudara lihat ya. Tanpa saya sadari loh. Itu keluar loh. Saya mau tanya, saya rencanain buat mikir itu gak? Saya gak pernah rancangan untuk mikir itu. Tapi kenapa itu bisa muncul langsung dalam mulut saya? Berarti ada sesuatu dalam hati saya sebenarnya yang sedang disentuh. Itu apa? Mungkin kenyamanan saya. Saya merasa saya lebih nyaman kalau tepat waktu on time sampai bandara. Di situ kenyamanan saya disentuh, digesek sedikit. Akhir hati saya tuh langsung merespon dan akhirnya merespon lewat apa? Ucapan saya yang tidak bersyukur. Makanya Pasan Senjaya di dalam salah satu bukunya juga menulis ada spiritualitas waktu kita bawa mobil juga sebenarnya. Jadi waktu kita bawa mobil kita bisa merefleksikan sebenarnya apa sih yang kita sebenarnya tahu tentang Tuhan, tentang Injil dalam hati kita waktu kita bawa mobil, ngeliat kemacetan gitu ya, ngeliat segala sesuatu. Dan hari itu, kemarin, beberapa waktu lalu, saya baru ngalamin, ternyata betul Tuhan ya, susahnya setengah mati begitu. Dan ini jadi pergumulan kita bareng-bareng, betul? Ya kan? Dan ini harus kita clear akarnya tuh apa. Makanya saudara kita bicara soal hati hari ini. Yang pertama, kita itu perlu memulai ucapan syukur kita dari hati. Sama-sama kita katakan, kita perlu mulai ucapan syukur dari hati. Coba bilang ke kiri kanan Anda, katakan apa? Kita perlu memulai ucapan syukur dari, ingat ya, bukan dari situasi, amin. Tapi dari apa? Dari hati. Hati dulu beresin ya. Saudara bersyukur sekali teks tadi, itu menuntun kita untuk melihat sebenarnya. Kenapa hati itu jadi pusat dan menjadi hal yang penting dalam mengucap syukur? Saudara Lukas 1:46-47, saya bacakan buat kita. Kata Maria, jiwaku itu memuliakan Tuhan dan hatiku itu bergembira karena Allah, juru selamatku. Saudara di dalam makna Yunani sebenarnya ada dua kata ini, jiwa dan juga hati, psyche dan juga pneuma. Itu dipakai di dalam satu ayat secara bergantian. Saudara psyche itu lebih menunjukkan bicara soal jiwa, itu tentang seluruh hidup kita atau kehendak kita. Tapi hati dalam titik itu, yang dipakai kata Yunani pneuma, itu lebih bicara soal dimensi rohani kita. Tapi saudara tahu inti dari itu semua. Waktu Maria itu sebelum bisa praktek soal mengucap syukur. Dan dia bilang apa? Aku menerima semua dan jadilah padaku. Itu yang disentuh apa? Hatinya terlebih dahulu. Karena Maria ngelihat sebenarnya situasi yang terjadi di dalam dirinya. Itu bukanlah situasi yang benar-benar ideal. Betul enggak? Kalau andai kata situasi yang jadi fokus Maria untuk mengucap syukur. Saudara saya pikir ayat ini gak bakal muncul. Bagaimana Maria itu bisa bersyukur? Karena apa? Karena waktu dia didatengin malaikat, dia itu kan di dalam perasaan takut. Beberapa minggu lalu kita sudah bahas bukan di tempat ini. Maria takut melihat malaikat dan akhirnya dia bisa menerima sebuah fakta bahwa nanti lewat dia akan melahirkan seorang juru selamat. Dan itu adalah keadaan yang sebenarnya sangat tidak ideal buat Maria pada saat itu. Andai kata situasi itu menjadi sebuah dasar untuk ucapan syukur kita. Saya percaya betul Maria gak bakal bisa mengucap syukur. Karena itu terlalu berat buat dia sebagai seorang wanita yang perawan pada waktu itu. Tapi waktu dia bicara soal hati dan jiwa, kita sekali lagi bisa melihat dengan tepat sekali. Bahwa sebenarnya mengucap syukur itu selalu dimulai dari apa yang ada di dalam diri kita. Bukan dimulai dari apa yang ada di luar diri kita. Maka dari itu ini akan mempengaruhi doa kita sama Tuhan sebenarnya. Waktu kita sadar mengenai hal ini, kita akan berdoanya tuh otomatis dengan sebuah lensa yang lebih jelas dan lebih baik. Kita gak akan terlalu minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen situasi seperti ini. Boleh gak minta seperti itu? Saya bilang boleh. Doa permohonan silakan.
Tapi andai kata Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita plan dalam diri kita, mari kita belajar sama-sama. Sumber sukacita kita, sumber ucapan syukur kita, itu dari mana? Dari hati kita kepada Tuhan. Saudara, ini baru awal. Kita akan coba dalam ini lebih dalam lagi. Dari hal ini saya cuma mau bilang begini. Ucapan syukur yang berasal dari hati, itu tidak akan pernah ditentukan oleh situasi. Sama-sama mari kita katakan 1, 2, 3. Ucapan syukur yang berasal dari hati tidak akan pernah ditentukan oleh situasi. Saudara, maka yang kedua, waktu kita udah sadar bahwa itu dimulai dari hati kita, startnya dari hati kita. Apa yang perlu kita korek dari hati kita? Apa yang perlu kita biasakan dalam hati kita? Agar kita itu bisa punya habit mengucap syukur itu. Saudara, makanya saya memikirkan ada hal yang penting di dalam bagian ini. Kita perlu menemukan alasan terbaik untuk hati kita. Jadi alasannya balik lagi. Bukan karena doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan karena sesuatu itu, situasi itu bergerak atau berjalan sesuai dengan kita punya plan. Bukan karena situasi itu membuat kita nyaman, maka akhirnya kita bisa bersyukur. Tapi bukan. Tapi kita itu harus punya sebuah alasan terbaik untuk hati kita. Agar kita bisa selalu punya habit mengucap syukur. Saudari, dalam teks ini sebenarnya, dalam ayat 40-47, bukan pakai kata jiwa dan hatiku saja. Saudara lihat, itu dilanjutkan dengan sebuah detail yang luar biasa. Dikatakan apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku apa? Bergembira. Jadi ada dua kata penting setelah jiwa dan juga hati. Kata itu adalah apa? Memuliakan dan bergembira. Saudara, saya coba selidiki dan coba eksposisi mengenai ayat ini. Dan akhirnya saya mendapati sebenarnya ini adalah alasan dari Maria itu bisa mengucap syukur. Karena waktu dia ngelihat soal situasi yang tidak ideal, dan akhirnya dia coba pantulkan ke dalam hatinya, ke dalam dirinya. Dan di dalam dirinya itu dia bisa ngelihat ternyata apa yang menjadi alasan utama buat dia mengucap syukur. Saudara, itu jadi clear buat dia. Makanya di dalam segala ketakutan pergumulan, akhirnya dia bisa bilang, jadilah padaku Tuhan, seperti yang Tuhan mau deh. Aku tuh bingung sebenarnya, tapi tidak apa-apa, jadilah padaku gitu loh. Kenapa dia bisa bilang begitu? Saudara, yang pertama kita lihat kata apa? Memuliakan. Sama-sama katakan, memuliakan. Apa artinya memuliakan? Saudara, memuliakan itu di dalam kata Yunaninya sebenarnya menggunakan kata megaline. Dan itu punya makna, sebenarnya memuliakan itu bicara soal peristiwa yang besar. Jadi waktu Maria bisa memuliakan Tuhan, Maria itu bukan ngelihat situasi yang ada di sekelilingnya, of course. Dia itu bicara soal apa? Dia itu bisa ngelihat, kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia ngelihat ada peristiwa besar di balik semua cerita hidup yang sebenarnya tidak ideal buat Maria. Nah, ini perlu kita temukan sama-sama sebenarnya. Apa kisah terbesar buat hidup kita yang menjadi bisa alasan kita itu bersyukur pada Tuhan? Saudara, kata ini menarik sekali. Arti yang pertama dari kata ini itu adalah apa? Kita itu meninggikan karena ada sebuah peristiwa besar. Dan arti yang kedua adalah kita itu selayaknya meninggikan Tuhan dengan memberikan tempat tertinggi di dalam hidup kita. Saudara, jadi kata ini sebenarnya ingin mengacu kepada satu titik yang sama. Kenapa kita harus membiasakan mengucap syukur? Waktu kita bisa ngeliat alasan itu. Dan alasan itu bicara apa? Itu bicara soal apa yang sebenarnya menjadi peristiwa atau kisah terbesar dalam hidup kita hari ini. Saudara, kalau saya tanya mengenai peristiwa dan juga cerita terbesar dalam hidup kita, jawaban kita apa? Kalau orang tua mungkin ditanya, mungkin hal yang terbesar buat saya hari ini Boksu. Itu waktu saya ngeliat anak-anak saya itu berhasil semua. Mungkin waktu saya ngeliat anak saya yang suka ngomong kotor, ngerokok, mabok, itu bertobat Musa. Mungkin yang usaha juga sama. Mungkin kisah terbesar hari ini bisa saya ngomong Musa. Itu bicara soal toko saya yang lagi struggle. Bisnis saya yang lagi susah Musa. Saya pengen balik lagi ke zaman dulu di mana Tuhan tuh berkati saya kayak gitu. Saya udah capek dengan hidup kayak gini. Atau di antara kita juga merasa kesepian. Lalu kita bilang, kisah terbesar dalam hidup saya apa? Waktu banyak orang itu respect sama saya. Peduli sama saya. Saya terlalu banyak sendirian. Itu mungkin kisah terbesar saya. Saudara, tapi saya mau katakan, itu bukan kisah terbesar kita. Kisah terbesar kita itu harus kembali kepada apa? Kepada Injil. Karena inilah sebenarnya yang nanti kita bisa lihat, yang menjadi dasar dari Maria. Saudara, kalau lihat di dalam teks-teks sebelumnya, jelas sekali part dari teks Maria ini itu bicara soal Injil yang diberitakan oleh malaikat kepada Maria. Dan akhirnya lewat Maria tahu
lewat perutnya nanti ada kisah juru selamat yang akan disampaikan kepada dunia. Dan ini adalah peristiwa yang besar buat Maria. Saudara, kata yang sama memuliakan itu juga dipakai di dalam Kisah Rasul 10 ayat 46 sebenarnya. Saudara, kalau kita baca Kisah Rasul 10 ayat 46, ayat ini punya dimensi yang sama. Kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Sebab mereka semua terkejut dan berkata, bukankah mereka semua orang dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah? Saudara, kata memuliakan Allah dalam bagian ini itu melingkupi sebuah kisah terbesar juga. Sebuah peristiwa yang besar. Kenapa? Karena waktu itu ada peristiwa di mana Roh Kudus itu turun di rumah Cornelius yang bukan orang Yahudi. Dan itu di dalam konteks di mana orang-orang Yahudi itu susah untuk menerima orang-orang non-Yahudi untuk bisa bersama dengan mereka. Tapi ternyata di titik itu ada sebuah kisah yang besar di mana Allah itu beranugerah melalui Rohnya yang kudus itu turun di tengah-tengah itu. Dan akhirnya memenuhi itu. Dan lihat saudara, ada kata memuliakan di situ muncul. Kenapa kata memuliakan di situ muncul? Karena kata memuliakan di sini itu punya makna kembali kepada peristiwa yang besar. Maka saudara, kita hanya bisa bersyukur sejauh kita itu ngelihat peristiwa terbesar dalam hidup kita yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus buat diri kita. Ada amin saudara. Waktu kita banding dengan situasi kita tidak mungkin bisa. Tapi waktu kita back to Bible, kita balik kepada Alkitab, kita balik kepada Injil, kita akan mendapati sebenarnya. Itulah kisah yang terbesar buat hidup kita. Dan itu menjadi alasan kenapa kita bersyukur. Saudara, yang kedua adalah bergembira. Saudara tahu makna bergembira? Bergembira itu dari kata yang berbeda. Bergembira itu dari kata Yunani egaliasen. Egaliasen itu bicara soal apa? Egaliasen itu bicara soal ada sebuah peristiwa yang rohani. Jadi bukan cuma peristiwa yang besar, tapi apa yang rohani. Ayo, saya mau tanya sebelum saya jelasin kata ini lebih lanjut. Kita mengucap syukur, seringnya itu hal-hal yang kelihatan. Kalau kita ini bicara rohani berarti kontrasnya apa? Duniawi, ya oke ya. Kita lebih gampang bersyukur dengan hal-hal yang duniawi atau hal yang rohani, saudara. Jawab dalam hati. Kalau bicara soal duniawi itu bicara soal apa yang ada di sekeliling kita dan apa yang mungkin kita harapkan sama Tuhan untuk terjadi. Tapi saudara tahu bergembira di sini itu bukan bicara soal hal yang duniawi tapi peristiwa yang rohani. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sukacita yang bersifat rohani, terutama di dalam respon terhadap karya Allah. Dan saudara, menarik sekali kata ini juga dipakai di dalam Kisah Rasul 16 ayat 34. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidupkan makanannya kepada mereka. Dan ia bersukacita bersama seluruh keluarganya karena ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Jadi alasan bersukacita di sini apa? Ada sebuah pertobatan di rumah itu. Saudara lihat ya, ini jadi sebuah alasan. Saya itu ngerasain ayat ini tuh hidup, saudara tahu gak? Waktu saya tuh lagi capek banget pelayanan. Waktu itu saya lagi full banget pelayanan. Banyak khotbah, banyak pelayanan di rumah-rumah gitu di jemaat. Tiba-tiba saya ditelepon sama satu jemaat saya, dia bilang, Musa, tolong ke rumah sakit dong. Saya baru nyampe gereja, udah capek, pengen istirahat ya. Pengen rebahan sebentar. Tiba-tiba saya ditelepon bilang, Musa tolong ke rumah sakit. Papa saya masuk rumah sakit. Papa mertua saya. Pas saya dengar papa mertua, di otak saya saudara tahu gak? Papa mertuanya ini belum percaya Tuhan saudara. Saya tuh agak punya tantangan ya. Saya kan masih muda nih. Tantangan terbesar saya mungkin saat ini dalam masalah gereja itu adalah berhadapan dengan para senior atau para orang tua. Bagaimana bisa relevan waktu ngobrol sama mereka, gimana bisa relevan waktu bisa bincang-bincang dengan mereka begitu. Dan waktu saya sudah datang ke situ saya mikir ya, waduh hamba Tuhan yang senior lagi nggak ada lagi. Oke lah ya, pendeta satu inilah yang masih muda lah yang harus datang. Saya datang saudara. Dalam perjalanan saya cuma bergumul Tuhan gimana ngomongnya ya. Gimana saya harus nginjilin orang yang saya tahu ini lama banget diinjilin nggak percaya begitu. Tapi saudara tahu, dikala saya merasa saya terusik kenyamanannya, saya pengen tidur, saya pengen istirahat, waktu habis pelayanan, saya harus pergi, saya nyampe tempat itu, saya ketemu dengan asu ini, saudara tahu waktu dia lihat saya, matanya itu udah berlinang air mata saudara. Asu ini umurnya baru sekitar 70-an. Masih oke, masih bisa dagang, dia buka toko sembako. Saya kaget pas saya datang, asu ini udah berlinang air mata, dia bilang, Musa, dengan lemahnya dia ngomong, Musa. Terus saya datang, pas saya datang, saya bilang, asu gimana situasinya? Aduh, saya capek, saya lemah, kata gitu.
Akhirnya pas saya coba datang, oke Su ya, saya coba ngobrol sebentar lalu saya bilang, Asu, hari ini saya datang, bukan saya yang datang lu Asu. Tapi Tuhan Yesus yang sayang sama Asu mau datang ke sini. Asu mau didoain gak? Dia bilang apa? Saya mau Musa, doain saya. Wih tumben-tumbenan ya. Akhirnya saya doain, habis saya doain, saya mulai PI pribadi aja sama dia. Mulai penginjilan aja. Saya ngomong soal Injil sedikit saja, saya bilang, Asu itu perlu ditolong sama Tuhan. Saya penginjilan, saya gak tahu kenapa di titik itu saya berani tantang dia untuk percaya Tuhan loh saudara. Nah, saudara tahu, waktu saya bilang, Asu mau gak percaya Tuhan Yesus hari ini? Saudara tahu dia ngomong apa? Saya udah siap sehari ini. Wow. Saudara tahu tadi yang capeknya saya tuh ya, yang numpuk-numpuknya itu, yang saya bergumul juga waktu bawa mobil. Tuhan ini berkaitan sama kenyamanan saya nih Tuhan. Saya gak nyaman dengan ngomong dengan orang tua yang terlalu senior. Saya gak nyaman ngomong dengan orang tua plus dia belum percaya Tuhan ya. Karena saya tahu agenda saya harus ngomongin Injil. Dan saya juga gak nyaman Tuhan. Kenapa? Karena saya capek situasinya. Tapi waktu saya terobos dan saya coba percaya. Saudara saya ngeliat apa yang tadi Lukas ngomong loh. Hatiku tuh bergembira. Dan bergembira itu konteksnya apa? Peristiwa yang rohani. Saudara tahu sekelibat apa yang tadi saya gumamkan sama Tuhan. Saya tarik balik. Karena di titik saya ngelihat Tuhan, sorry ya. Ternyata ini cara Tuhan ya. Ternyata ada sebuah peristiwa rohani yang Tuhan ingin nyatakan ya. Ternyata ini tuh Tuhan. Dan waktu saya gitu, saya baru sadar. Ini nih ucapan syukur yang luar biasa. Yang lahir dari hati. Dan makanya saya percaya betul saudara. Waktu memang ucapan syukur itu lahir dari sebuah dasar yang betul, dari sebuah hati yang betul, dari sebuah alasan yang tepat sekali, selalu akan mengingat loh, Tuhan itu betul-betul baik buat kita. Kita gampang ingatnya. Saudara ingat bagaimana Tuhan itu dulu beracara buat hidup saudara. Bagaimana Tuhan itu dulu baiknya buat saudara, menerima saudara apa adanya. Waktu saya percaya kepada Yesus. Dan waktu Anda percaya kepada Yesus, Anda mengalami banyak cerita dengan Tuhan yang begitu indah. Dan waktu hari ini Anda mengalami sebuah cerita yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Mungkin waktu Anda berhenti sejenak dan mengingat semua di masa lalu di mana Tuhan itu melakukan yang terbaik di masa lalu. Saya mau bilang saudara, Tuhan tetap setia buat kita. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan yang panggil saya masuk ST Iman dulu, 15 tahun lalu adalah Tuhan yang sama. Yang akan sertai saya di titik ini. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang hamba-hamba Tuhan muda, saya bilang, kita punya Tuhan yang sama dan Tuhan yang luar biasa loh. Tuhan yang bisa bentuk kita dari nol sampai titik ini. Dan Tuhan itu benar-benar nyatain yang terbaik. Dan alasan sukacita kita, waktu kita bergumul, waktu kita terpuruk. Come on, kita harus kembali lagi kepada apa yang sudah Yesus kerjakan buat hidup kita. Ada amin saudara? Karena itu alasan yang paling utama. Kita gak bisa mengharapkan apa yang di depan, tapi kita bisa mengharapkan dan melihat betapa luar biasanya cerita yang sudah Tuhan nyatakan buat hidup kita. Itu yang terbaik sebenarnya. Oke saudara, dalam bagian ini, kita hanya bisa bersyukur dengan peristiwa kecil. Ketika terlebih dahulu bersyukur atas peristiwa yang besar. Sama-sama katakan saudara, kita hanya bisa bersyukur dengan ketika peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia itu ingat adalah apa? Kayu salib di mana Yesus Kristus itu mati dan bangkit menebus dosa kita. Menerima kita apa adanya. Dan seringkali kita sulit bersyukur karena kita mulai menata ucapan syukur kita itu dari apa? Dari hal-hal kecil. Kita mulai menata dari hal kecil yang kira-kira apa yang bisa membuat kita tuh berhenti sejenak untuk happy dan juga senang. Tapi waktu kita menata ucapan syukur kita dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita yang sebenarnya bukan hal yang esensial. Bicara soal pekerjaan, bicara soal kesehatan, mungkin situasi hidup yang naik turun saudara. Kita gak akan bisa menemukan sebuah sukacita atau ucapan syukur yang terdalam. Kita tidak bisa menata hal kecil itu untuk memahami peristiwa yang besar. Itu gak bisa. Kita jangan balik saudara. Terkadang kita itu suka pinter-pinteran sama Tuhan ya. Saya merasa begitu loh. Semakin belajar Tuhan, semakin pinter-pinteran sama Tuhan gitu. Saya coba menata ya, menafsir gitu kebaikan Tuhan lewat apa? Lewat puzzle yang saya bikin sendiri buat hidup saya. Saya bangun menara saya sendiri. Caranya gimana? Lewat hal kecil. Jadi saya coba bangun menara itu. Dan akhirnya saudara, waktu hal kecil itu saya coba susun jadi menara. Kecil saya susun sampai di atas. Ternyata saya sadar bahwa apa yang saya tarik hal kecil itu adalah situasi yang sebenarnya bisa goyang. Saudara itu bakal cepat jatuh. Seketika. Tapi waktu saya balik,
Yang harus saya bangun di bawah adalah apa? Sebuah dasar yang lebih kuat. Baru saya nata yang kecil-kecil. Saudara percaya deh, itu jauh lebih kuat dan itu jauh lebih luar biasa buat hidup kita. Sejauh kita bisa menata itu dan memandang apa yang sudah Yesus kerjakan buat kita. Saudara, itu yang terbaik untuk kita, hidup kita. Di sanalah kita baru akan mulai melihat banyak peristiwa kecil dalam hidup kita yang menyadar kita akan anugerah Tuhan. Jadi waktu hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, situasi yang terjadi itu gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita bisa kembali melihat. Oke Tuhan, peristiwa besar aku udah proof dalam hidupku, dan aku tahu Tuhan itu baik sekali. Dan waktu peristiwa kecil itu terjadi, kita jadi bisa ngelihat. Ini pun termasuk dalam cerita indah Tuhan buat hidup kita. Saudara, terkadang itu kita gak sadari. Yang besar itu Tuhan, yang kecil itu urusan kita. No, hari ini saya mau bilang, yang kecil pun itu juga termasuk cerita Tuhan buat hidup kita. Ada amin saudara? Biarlah bagian ini ingetin kita terus. Maka dari itu saudara, saya akan kutip Tim Keller itu pernah bilang begini. Saya langsung terjemahkan saya buat kita. Kita tidak akan benar-benar tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang paling kita butuhkan. Sampai Yesus itu menjadi satu-satunya yang kita miliki. Saudara, kata-kata ini luar biasa buat saya. Terkadang saudara kita itu nggak sadar gitu. Yesus itu betul-betul adalah pribadi yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Tapi kita merasa kita punya banyak hal di luar Yesus yang bisa kita andalkan. Yang menjadi alasan ucapan syukur kita. Jadi dalam bagian ini sebenarnya Yesus itu nggak cukup buat kita. Christ is enough, itu nggak buat kita. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan anak kita mungkin. Kita masih bersyukur terbesar karena apa? Karena usaha kita, karena pelayanan kita dan lain sebagainya. No, kita harus balik lagi. Kita harus ngelihat bahwa Yesus itu cukup buat kita. Bahwa Yesus itu adalah alasan satu-satunya di mana kita itu bisa ngelihat keindahan mengenai hidup kita. Karena dia adalah pribadi yang begitu luar biasa buat kita. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, saya akan tutup. Lalu bagaimana kita mengelola hati kita lebih dalam? Saudara, setelah kita tahu alasan yang terbesar, yang terbaik buat hidup kita bersyukur. Kita perlu saudara memperbarui hati kita dengan Injil. Ini yang terakhir. Saudara, kenapa kita perlu memperbarui hati kita dengan Injil? Karena di dalam Injil kita itu bisa ngelihat keutuhan hidup kita. Saudara, Injil itu apa sih? Injil itu sebenarnya sederhana. Esensi Injil selalu bicara dua hal saja. Esensi Injil yang pertama bicara kita yang berdosa. Esensi Injil yang kedua itu bicara soal yang berdosa mendapat anugerah Tuhan. Itu esensi Injil. Dan kita gak boleh mencampur adukan esensi Injil dengan respon Injil yang lainnya. Mengucap syukur itu respon Injil. Hati yang sukacita, ketaatan, kekudusan itu respon Injil. Dan itu bukan esensinya. Esensinya adalah kita harus balik kepada kita yang berdosa mendapatkan anugerah Tuhan. Itu esensinya. Nah saudara, dalam titik ini, apa esensi? Di dalam Lukas 1 itu. Saudara, saya akan tuntun kita melihat bagian ini lebih dalam lagi. Saudara, ayat terakhir 48-50. Maria itu berbicara mengenai satu kalimat yang bagus sekali. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara, waktu kita baca kalimat ini, sebenarnya Maria itu sudah terlebih dahulu mengalami anugerah Tuhan di dalam kelemahannya. Sebelum akhirnya Maria itu bisa mengucap syukur. Jadi waktu Maria itu bersyukur, Maria itu sebenarnya sudah terlebih dahulu mengalami apa? Anugerah Tuhan. Waktu dia ngalamin anugerah Tuhan, baru saudara dalam kelemahannya, dia bisa ngomong apa? Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, aku terima ini semua. Sebenarnya apa yang Maria alami kalau gitu? Saudara, ini berkaitan sekali dengan Injil tadi. Maria mengalami di dalam kelemahannya, di tengah mungkin kegagalannya, keberdosaannya. Bagaimana dia terus bertanya dengan Tuhan mengenai hidupnya. Saudara, Maria itu pernah di dalam satu ayat dikatakan apa? Terkejut waktu dia menerima berita itu. Ini ayat 29, jauh sebelum ayat 46, 40 sama 50 yang tadi kita baca. Ini jauh sebelumnya. Maria itu dikatakan waktu dengar berita dari malaikat, dia katakan apa? Terkejut. Saudara, waktu kita bicara soal terkejut sebenarnya, ini adalah satu kata yang punya makna Yunani itu luar biasa. Kata ini dari kata diataraso. Diataraso itu punya makna hurufiah begini saudara. Kayak mengguncang air. Jadi waktu mengguncang air, kalau kita punya wadah, kita goncang air. Air itu tuh jadi kacau saudara, geraknya. Kalau kita puter, air itu bisa jadi pusaran.
Tapi kalau kita goncang, saudara tahu air itu jadi apa di mangkok? Itu bisa tumpah-tumpah. Anda bawa bakso aja kan hati-hati, betul gak? Kita pegang bakso yang kuahnya penuh, kita pegangnya penuh dengan hati-hati, jalan pelan-pelan. Kalau kita kegoncang dikit, apa yang terjadi? Baksonya loncat. Bukan cuma kuahnya yang goncang, betul enggak ya kan? Bisa sampai bihun-bihun, sampai kue tiaunya gitu kan. Saya ngomong ini bukan minta bakso nanti siang ya. Cuma ilustrasi aja. Digoncang itu bisa tumpah. Saudara tahu, waktu Maria dikatakan terkejut, kita tuh mau bilang gini loh. Hatinya itu sebenarnya penuh emosional. Hati Maria yang dikatakan terkejut itu adalah hati yang sebenarnya lagi kacau, tergoncang. Hati Maria itu sedang ketakutan dengan penuh dalam. Kenapa? Karena dia tahu ini hal yang sangat-sangat luar biasa, nggak pernah dia alami sebelumnya. Waktu saya coba telaah lagi lebih dalam saudara, kenapa Maria terkejut sebenarnya? Ada beberapa alasan Maria terkejut. Dan lewat 4 hal ini kita bisa ngelihat sebenarnya apa itu Injil. Saudara, alasan yang pertama Maria terkejut bisa dikatakan karena ini adalah ketakutan alami manusia. Ini yang paling sering saya bicarain. Saudara, waktu dia disamperin malaikat, masa sih dia gak merinding? Masa sih dia sebagai manusia itu gak ada sesuatu hal yang dia rasakan dalam diri dia? Kita aja ya, mati listrik aja mau keluar aja masih ada yang takut gak? Coba lihat kiri kanannya, ada yang masih takut. Masih takut kuy gitu ya, masih takut hantu ya. Kita masih merinding, masih minta ditemenin. Ya, aduh, saya punya cerita ini banyak sih, tapi nggak cukup waktunya ya. Intinya adalah kita itu masih kayak merasakan, betul nggak? Waktu Maria disamperin malaikat, dia juga sama. Secara fisik kayak, merinding, kok ngeri, kok begini rasanya ya? Dia nggak biasa. Yang kedua, kenapa dia terkejut? Karena dianggap penting. Saudara ingat konteks Maria itu dalam konsep keyahudiannya, waktu dia balik ke dalam perjanjian lama, dia akan ngelihat orang-orang yang pernah disamperin oleh malaikat adalah orang-orang yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan waktu dia lihat diri dia sebagai manusia, dan itu adalah perempuan. Disamperin oleh malaikat, disamperin sama laki-laki aja itu gak layak. Buat konteks Yahudian, ini disamperin sama siapa? Malaikat. Lalu yang ketiga, karena dia adalah seorang perawan. Waktu malaikat itu beritain sebuah berita, dia kaget kenapa? Kayaknya gak mungkin, dia belum bersuami. Dia belum ngapa-ngapain sama si Yusuf. Dia masih perawan. Dan yang terakhir, dia merasa gak layak. Saudara tahu gak kenapa dia merasa gak layak? Saudara, ternyata berita yang dia dapat itu adalah berita di mana lewat dia juru selamat itu bisa muncul. Ini luar biasa. Ini biasa malaikat itu datang. Dalam konteks PL kita lihat kecenderungannya 2 aja. 1, malaikat datang itu untuk menghancurkan atau membasmi. Oke. Yang kedua, malaikat datang itu bawa kabar. Cuma 2 itu aja. Pas Maria didatangin malaikat, dia ngelihat, malaikat gak ngapa-ngapain saya nih. Tapi dia malah bawa kabar yang sebaliknya. Saudara, dia merasa itu betul-betul gak layak buat dia. Dan ketaatan Maria ini sebenarnya diwarnai dengan pergolakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang tidak selalu bicara soal kelemahan dia. Dan di sini kita belajar bahwa apa yang kita alami hari ini, itulah sebuah iman yang dinamis juga. Waktu kita takut, waktu kita merasa mempertanyakan banyak hal, saya mau katakan, itu gak selalu bicara soal dosa. Waktu kita bertanya, Tuhan kenapa rencanamu seperti ini? Buat saya itu bukan dosa. Tapi itu adalah dinamika dalam iman kita. Karena memang Tuhan memberikan sebuah part dalam hati kita untuk bisa merespon apa yang Tuhan berikan buat kita. Dan malah di titik itu sebenarnya Tuhan mengizinkan part itu untuk kita itu bergumul, bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan ingin apa? Lewat itu semua, aku sebenarnya pengen kamu lakukan satu hal aja. Percaya dan apa? Mengucap syukur dengan itu semua. Dan memang Tuhan siapkan satu part itu. Kita gak diajak untuk mengucap syukur secara membabi buta. Tapi Tuhan izinkan part itu untuk tahu bahwa kita tuh sebenarnya lemah. Kayak Maria. Maria merasa dia lemah sekali. Dia gak layak dan lain sebagainya. Tapi di titik kelemahan, saudara luar biasa. Dia ternyata ketemu dengan anugerah Tuhan yang menguatkan. Wow. Saudara, makanya waktu kita mau belajar mengucap syukur, kita harus balik kepada Injil. Ngelihat soal kelemahan kita. Tanpa anugerah kita gak mungkin bisa. Tanpa Tuhan kita gak mungkin bisa melangkah. Makanya waktu kita sadar, Tuhan aku lemah, aku butuh kekuatanmu yang lebih luar biasa itu untuk aku. Di situ kita bisa mengucap syukur. Dan itu dari hati. Ini dari hati. Dan saya akan tutup dengan gospel connection. Saudara, apa yang kita lihat dari peristiwa Maria mengingatkan kita semua tentang apa yang pernah Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara, mari kita bacakan ayat ini sama-sama. 1, 2, 3.
Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus bilang apa saudara? Di dalam kekuatan kuasa Yesus sempurna atau dalam kelemahan kuasa Yesus sempurna? Dalam kelemahan kuasa Yesus itu sempurna. Dan waktu kita ngelihat pergumulan Maria, pergumulan iman Maria, dan kita coba lihat dalam diri kita sendiri. Mirip-mirip bukan? Kapan kita bisa paling mengalami anugerah Tuhan dan bisa bersyukur sama dia? Di tengah kita nyadar kalau kita tuh gak ada apa-apanya. Di tengah kita menanggalkan semua kehebatan kita. Di tengah kita menanggalkan semua rencana kita dan kita berserah sama Tuhan. Di situ kita bisa mengucap syukur sama Tuhan sebenarnya. Sejauh kita masih merasa kita adalah orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang gak lemah, saudara, kita akan sulit untuk mengucap syukur. Karena kita akan merasa segala sesuatu itu bisa terjadi karena saya. Makanya saya akan tutup dengan satu kalimat. Pada akhirnya, Injil adalah pusat dari ucapan syukur kita. Karena Injil akan membuat kita berpikir seperti ini saudara. Sekalipun nanti kita berhasil, kita tidak akan sombong. Sekalipun kita gagal, kita gak akan rendah diri. Dan sekalipun kita belum mendapatkan apa yang sedang kita perjuangkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kita. Di situ baru kita ngerti soal ucapan syukur. Kita berhasil, kita tetap bersyukur karena itu anugerah Tuhan. Ada amin? Waktu kita susah dan gagal, kita gak rendah diri. Karena kita tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita kok. Dan penerimaan kita bukan dari apa kata orang, tapi dari apa kata Tuhan. Dan kita ucap syukur di sana. Waktu kita belum mendapatkan, tidak apa-apa. Tetap percaya kalau Tuhan punya rencana. Dan kita bisa tetap bersyukur sama Tuhan. Saudara, ini adalah bagian yang perlu kita renungkan terus dalam hati kita. Karena ini bicara hati. Jadi kita harus kembali kepada diri kita dengan Tuhan secara pribadi.